Dia dulu dibawa oleh misionaris, naik helikopter, dia dibawa ke daerah mana begitu untuk sekolah begitu. Iya. Dari di antara mereka itu mungkin kalau sekarang dibandingkan itu mungkin lebih banyak mereka. Oh, lebih banyak misionaris ya? Bahkan sekarang itu sudah ada yang sudah sarjana mungkin di sana. Jadi yang untuk yang dari tempat kita untuk yang Islam mungkin belum ada. Tradisi sunat yang suci bagaimana Kalau di sana ya. Kalau awal-awal alhamdulillah sekarang sudah diadakan kayak kalau untuk anak kecil diadakan sunatan massal gitu. Kalau dulu sunatnya di mana? Kalau dulu tidak pakai pisau, pakai apa? Pakai pisau. Jadi kalau misalnya tidak pakai bius ya? Tidak. Allahu Rabbi. Ini para penonton merasakan sunat tradisi suku pedalaman tidak pakai bius, pakai pisau itu kan? Pakai pisau. Jadi pisaunya memang harus tajam. Kalau misalnya pisaunya tajam itu lebih menyiksa lagi. Jadi makanya banyak yang pakai silet. Kalau pakai silet? Pakai silet. Kita akan melanjutkan di sesi part 2 ini dengan Ananda Mas Ubaidillah. Dulu namanya siapa? Kan orang suku Wana itu bukan nama Islam, itu Ubaidillah itu nama Islam loh itu. Ubaidillah itu nama Islam. Kalau nama asli, nama di hutan di sana apa? Kalau nama sebenarnya itu dari pas lahir itu sudah dikasih nama. Jadi langsung lahir itu sudah dikasih nama. Apa namanya? Kalau nama saya itu Laki, jadi artinya itu laki. Laki? Laki atau lagi? Laki. Itu artinya laki. Tulisannya apa kalau di huruf-huruf? L-A-I gitu. Lai? Ya. Tapi bacanya? Artinya laki. Anak laki-laki gitu. Oh, tulisannya L-A-I. Ya. Lai, tapi artinya adalah anak laki-laki. Yes. Oh, namanya dulu yang dikasih nama itu Lai namanya. Yeah. Nama lengkapnya apa? Itu saja. Itu saja. Jadi kalau waktu masih kecil panggilannya Lai, yeah, Lai. Gitu. Sampai sekarang aja kalau alhamdulillah kalau dari kakak itu sudah manggil nama Islam. Kalau dari ibu sama bapak itu masih panggil nama. KTP-nya apa? Kalau sekarang alhamdulillah nama Islam. Nama Islam, Masya Allah. Sebentar, saya izin nanya sekarang. Masuk Islamnya kapan? Masuk Islamnya itu akhir 2017. Akhir 2017. Barusan aja kan? 26 Desember. 26 Desember habis hari Natal. Natal 25 Desember yang tanggalnya itu sebenarnya bukan kelahiran Yesus, bukan ya. Pas 26 Desember. Mas Hari Efrem ini tahu ini kelahiran Yesus tanggal berapa sebenarnya. Nanti kita dibahas di bahasa lain ya. Nah, ini 26 Desember lahirnya. Enak sekali menghafalnya. Tahun 2017 masuk Islam. Iya. Nah, kemudian usia berapa sekarang? Sekarang 20. 20 tahun. Pertanyaan saya sekarang berarti masuk Islam tahun berapa itu? Umur berapa itu? Masuk Islam itu sekitaran umuran 14. Oke. Begini. Kalau sekolah apa? Sekolah terakhir? SD. Nggak lulus, nggak SMP? Nggak. 2 tahun di Sukabumi, cuman pas corona jadi pulang. Oh, waktu setelah masuk Islam kemarin. Iya. Berusaha untuk sekolah SMP. Iya. Oh, tapi ijazah terakhir cuma SD doang. Cuma ya? SD. Ada di sana di SD Impres ya? Kemarin yang di sana di Morowali. Katanya SD itu ijazah. Iya, punya ijazah. Cuman belum keluar katanya karena pas pulang dari Sukabumi baru ujian. Oh. Jadi kelas 5 SD ke Sukabumi. Gitu. Pas pulangnya baru ujian. Tapi sampai kelas 6? Cuma sampai kelas 5. Jadi pas pulangnya itu langsung ujian kelas 6. Ijazahnya nggak ada berarti? Jadi kemarin sebelum kesini itu ujian dulu, Ustaz. Oh, jadi, tapi ijazahnya belum keluar? Belum keluar. Baik. Umur berapa itu lulus itu? Udah 20. 2017 itu? Kalau 2017 itu baru masuk Islam, Ustaz. Jadi pas masuk sekolah itu di sekitaran umuran 13 ke atas. 13 ke atas. Jadi yang di Sukabumi itu belum masuk Islam? Sudah. Kalau di Sukabumi itu sudah
Dari tahun 2019. Oh, 2019. Di Sukabumi kemarin berusaha meloloskan diri yang kelas 6 Iya. itu. Oh, beginilah saudara, suku pedalaman ini dengan segala kejujuran hati. Masya Allah, luar biasa. Tapi Anda ini orang cerdas loh. Karena masih awal-awal Gampang menerima pelajaran, saya lihat. Tapi kalau menurut dari pribadi saya sih mungkin agak lemah. Agak lemah. Tapi cerdas loh, cerdas loh. Belajar Al-Quran di mana? Awalnya kayak Bang Harli. Memang di sekolah kita udah belajar Seth. Jadi pas masuk di SD itu? Di SD. Ada? Tapi belum Islam. Belum Islam? Belum Islam. Oh, tapi ada dai di sana yang mengajari ya? Oh iya, golongannya Ustadz Sigit ya? Iya, Ustadz Sigit yang para dai di sana, Ustadz itu mereka berkeliling ya kemana-mana untuk mengajari Islam ya? Iya. Dulu bisa bahasa Indonesia? Dulu sebelum sekolah itu udah bisa bahasa Indonesia. Udah bisa bahasa Indonesia? Jadi pas masuk kelas 1 SD itu alhamdulillah ada seorang guru, dia sudah tamatan SMA, jadi disuruh untuk mengajar. Jadi kita belajarnya di situ belajar bahasa Indonesia. Pas sekolahnya baru belajar bahasa Indonesia. Saya mau makan, bahasa ta'anya apa? Bahasa ta'. Saya mau makan, aku mangkoni. Aku mangkoni? Ya. Wah. Saya mau baca Quran. Aku membaca Al-Quran. Kalau membaca, dia tetap membaca. Tetap baca? Tetap baca. Oh, aku mangkoni. Ya. Aku I love you Indonesia. Apa? I love you Indonesia. Aku mencintai Indonesia. Tuh, hampir sama itu. Hampir sama. Jadi dia cinta itu mungkin ada persamaannya, Seth. Oh, ada persamaan. Bisa bahasa kita, bisa juga bahasa. Oke, begini. Bahasa ta'anya dari sini ke sana jauh. Berarti dari sini ke sana jauh. Di ungkorire jauh re longko gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa? Saya bersaksi itu ya sudah termasuk kayak aku bersumpah. Jadi makanya banyak dari diantara kita itu yang belum masuk Islam karena mereka takut di situ. Oh, takut ya? Jadi karena bersumpahnya itu loh mereka khawatir. Jadi pas kita mengucapkan kan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersumpah gitu. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Aku mengantu'o. Jadi yang awalnya itu, jadi bahasa halusnya aku mengantu'o, jadi diucapkan. Jadi mengantu'o itu diucapkan dari kata lisan gitu. Itu paling ditakuti ya. Jadi padahal cuma bilang doang. Padahal kalau artinya itu saya bersumpah gitu, aku bersumpah. Ini saudara kita Kristen Katolik juga sama. Hanya bilang doang syahadat, nggak mau. Iya. Ada orang ya, sahabat saya. Dia bilang, "Saya sudah percaya sama Allah." Dia bilang gitu, Kristen dia. Sekarang jadi pendeta dia. Dia bilang ke saya, "Aku udah percaya sama Allah. Satu-satunya sesembahan," kata dia. Terus bagaimana tentang Yesus? Saya tanya begitu. Kalau Yesus, aku sudah percaya juga bahwa dia hanyalah seorang nabi, utusan. Dia bukan Tuhan, kata dia. Terus, ayo syahadat sekarang. Saya bilang begitu. Oh enggak, kalau syahadat enggak. Loh, padahal syahadat itu cuman saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Allah. Enggak mau. Padahal 2 kalimat itu doang, sakral itu. Lanjut. Yang biasanya juga mereka itu sampai yang kalau khusus dari keluarga saya sendiri itu biasanya kenapa mereka belum bisa masuk Islam karena mereka melihat yang awalnya masuk Islam mereka sudah masuk tapi masih berat untuk menjalankan gitu. Masih yang akhirnya masuk Islam jadi ada lagi pelanggaran gitu. Yang tadi larangan Allah yang harus ditaati sekarang dilanggar gitu. Jadi masuk dari keluarga saya itu mereka menilai dulu itu, melihat-lihat dulu. Sudah sunat belum? Alhamdulillah. Kapan sunatnya?
Itu sebelum masuk sekolah. Sebelum masuk Islam berarti? Ya. Loh, berarti di suku Wana itu sunat itu tradisi ya? Ya, itu tradisi. Buat saudara kami yang tidak mau bersunat, seluruh para penonton saudara kita yang tidak mau bersunat berarti kalah sama suku Wana. Suku Wana adalah suku yang kalau kita bukakan mobil mereka lompat dari belakang. Itu. Jadi saya pernah ke Morowali Utara sana, bilang saya akan telepon nyari taksi, nyari mobil ya, rentalan. Saya telepon di daerah pedalaman sana. Dari jauh kan, dia datang dari jauh. Dia nanya berkali-kali, "Anda suku Wana bukan?" "Bukan Pak, tapi saya dari Lambentana, saya baru turun. Tapi saya ada acara berdakwah," saya bilang begitu. Dia takut ketika saya bilang dari Lambentana. "Bapak dari mana?" "Saya dari Lambentana." Dia nanya berkali-kali, "Suku Wana bukan?" "Bukan Pak," kata dia. Kata saya. Terus dia datang sama bosnya nggak percaya. Dikira suku Wana. Katanya dulu pernah dia trauma gara-garanya yang numpang ternyata suku Tautak Wana dibawa oleh dai. Jadi dai itu bawa suku Tautak Wana ke kota untuk diajak makan bersama di sana. Begitu mobil itu dibuka, pintu mobil belakang itu dibuka untuk bagasi kan, barang-barang, dia lompat dari belakang itu. Dikira itu pintunya. Itu. Nah, buat saudara kami yang belum mau bersunat berarti kalah sama suku Wana. Tradisi sunat yang suci bagaimana kalau di sana dia kalau awal-awal alhamdulillah sekarang sudah diadakan kayak kalau untuk anak kecil dia diadakan sunatan massal gitu. Kalau dulu sunatnya di mana? Kalau dulu tidak pakai pisau, pakai apa? Pakai pisau. Jadi kalau misalnya tidak pakai bius ya? Tidak. Allahu Rabbi. Jadi dia langsung. Bagaimana sakitnya itu? Kalau dulu Anda pakai bius apa enggak? Enggak. Kalau dari saya masih merasakan. Waduh, teriak-teriak ya? Awalnya sih enggak sih. Kali dia kan biasanya 2 kali dia. Ketawa dia. Dia merasakan sunat tapi pakai bius ini. Bagaimana rasanya? Ini para penonton merasakan sunat tradisi suku pedalaman tidak pakai bius. Rasanya gimana sakitnya itu? Lumayan sakit ya. Lumayan sakit. Waktu didas gitu gimana? Tapi dia nggak dipotong, dia kayak jenis misalnya ada kayu dimasukin, baru untuk cetakannya kayu untuk ditekannya baru ditarik. Allah Rabbi. Pakai pisau itu tadi? Pakai pisau. Jadi pisaunya memang harus tajam. Kalau misalnya pisaunya tajam itu lebih menyiksa lagi. Jadi makanya banyak yang pakai silet. Pakai silet? Pakai silet. Enggak, sekarang suku Wana masih ada yang nggak pakai bius itu? Udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Alhamdulillah sekarang kalau sudah mau sunat mungkin ke puskesmas gitu. Puskesmas ya? Oh sekarang mulai ada kan puskesmas ya, saya lihat kan? Sudah mulai ada sekarang. Dulu nggak ada. Kalau dulu udah ada. Nah ini berarti Anda ini pernah merasakan sejarah rasanya sunat nggak pakai bius ya? Ya. Allahu Akbar. Siapa mau ya? Karena mungkin awal-awal memang ngikut tradisi memang sudah begitu ya. Kalau nggak mau sunat gimana? Kalau dianggap cemen? Ya jadi kita itu ngikutnya kalau misalnya nggak mau sunat ya, waduh ini bukan anak laki-laki gitu. Mas Ubaidillah dulu tidak beragama, jadi kalau mau berdoa bagaimana? Kalau mau berdoa, kalau misalnya ada anak yang sakit, kan yang dari mereka itu tidak semua untuk kayak menyembah roh, tidak. Yang sebagian palingan cuma dukunnya saja, dukunnya, baru yang sakit itu dia minta tolong ke dukun. Jadi masyarakat tuh minta tolong ke dukunnya? Iya, minta tolong ke dukun untuk suruh diobati gitu. Dukunnya yang jambi-jambi itu? Iya. Dia minta kepada roh gitu kan? Roh leluhur mungkin ya? Iya, jadi mungkin mereka tuh masih percaya kepada. Jadi di sana itu tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah apapun, tetapi menjadikan dukun sebagai wasilah ya? Iya. Dukun itu sebagai perantara untuk menyampaikan itu kepada roh leluhur. Iya.
Oke, baik. Kalau lamaran tradisinya gimana di sana? Kalau Lamaran pernikahan. awalnya itu cukup mungkin kita untuk lamaran mungkin ada sedikit mungkin bingkisan gitu atau piring itu saja. Katanya naruh apa namanya, sarung. Ya. Terus kalau sarungnya gini, ada laki-laki mau melamar perempuan gitu kan, datang ke rumahnya, yang laki-laki bawa sarung. Ya, sarung itu dikasihkan kepada Perempuannya. keluarga perempuan. Ya. Nah, kalau sarung itu saya lupa itu tradisinya. Kalau sarung itu dikembalikan berarti ditolak. Ya ditolak. 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 Jadi ditunggu sampai 7 hari ya? Sampai 7 hari atau enggak sampai 4 hari 3 hari gitu. Oh. Kalau misalnya sampai 3 hari itu enggak balik, berarti diterima. Diterima, suka dia ya? Iya. Woi, datang kembali ya? Woi, saya diterima gitu ya? Gitu, iya. Tapi dia itu seorang laki-laki itu dia harus membawa perantara juga. Dia nggak bisa dia langsung. Nggak bisa. Jadi bawa sarung tadi harus ada perantara ya? Kalau misalnya dia langsung itu harus ada apa gitu. Jadi kalau misalnya dia duluan itu mungkin dia itu akan, kalau misalnya dia itu diterima, mungkin dia akan banyak lagi mungkin ada persyaratannya lagi mungkin gitu. Jadi dia harus ada mungkin kalau nggak dari keluarganya mungkin atau pamannya gitu. Dia harus ada perantaranya, kalau nggak ketua adatnya. Iya. Yang menarik tadi itu sarung kalau tidak kembali maka berarti diterima. Iya. Kalau dikembalikan justru itu ditolak ya. Iya. Wih, bagaimana perasaan jatuhnya ini hati sang lelaki itu ya ketika sarung datang kembali itu. Wih, hancur itu hatinya itu ya. Dia datang membawa sarung dengan perasaan yang berharap ya. Tapi begitu dapat berapa hari kemudian sarungnya kembali. Wih, hancur itu perasaannya itu. Itu sering nggak gitu? Ada Sering, yang dikembalikan tuh sering. Sering. Allah. Tapi yang laki cengengesan atau gimana? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Antum mau menikah sama sukuannya atau enggak? Belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Oke, baik. Ini ada cerita lagi. Kalau cerita sih mungkin Yang paling menarik dari suku Wana itu cerita apa? Yang tidak dialami oleh orang-orang di perkotaan. kalau untuk cerita sih mungkin nggak terlalu banyak sih. Cuman kalau misalnya agak awal-awal itu memang nggak suka keramaian. Kalau awal-awal melihat orang baru itu udah Orang suku Wana itu. orang suku. Jadi misalnya ketemu sama orang baru dia nggak suka gitu, langsung kayak lari lagi gitu sembunyi. Karena memang awal-awal nggak terbiasa, jadi nggak pernah mereka bertemu gitu. Tapi semenjak dari tahun 2004 pas masuk dikumpulkan, nah alhamdulillah. Jadi ada ketua adatnya pas turun ke kotanya. Jadi mereka itu awalnya itu katanya mereka mau dibina. Jadi datanglah ustadz yang di sana, Ustadz Sikit. Nah, untuk mengumpulkan dari tahun 2004 itu. Kalau orang nggak diterima bisa marah ya, di sana bisa bunuh orang kan ya. Awal-awal memang banyak juga yang nggak terima. Ya. Banyak yang nggak terima, nggak suka untuk dikumpulkan. Mereka sukanya tinggal di hutan-hutan saja gitu. Berburu ya? Iya. Berburu, terus kemudian untuk pekerjaan tiap hari begitu, berburu. Jadi mereka itu tidak mementingkan kayak pendidikan. Yang penting mereka itu bisa bertahan hidup. Sehariannya mereka itu cuma berkebun aja, makan, yang penting bisa makan udah. Masya Allah. Dulu saya pernah kejadian waktu pensyahadatan berapa kakak itu kan di sana. Itu tiba-tiba ada datang orang suku Wana, datang dia bawa bambu panjang begitu. Ternyata isinya apa? Madu. Masya Allah, terharu saya. Katanya dia ambil itu dari hutan, tapi saya nggak ngerti bahasanya. Tadi dia pakai bahasa suku, bahasa Ta'ah.
Dia katanya cerita ke teman-teman, teman yang bisa bahasa Indonesia cerita ke saya, itu ambil dari hutan katanya, untuk spesial untuk Anda. Itu madunya asli gitu. Belum pernah saya merasakan madu seperti itu enaknya. Luar biasa itu. Lanjut. Ini suku Wana dengan perkembangan kayak ini sudah banyak masuk Islam ya? Sudah, alhamdulillah. Dari untuk khusus di kampung saya itu udah alhamdulillah. Udah semua masuk Islam. Kapan kita akan berkunjung lagi ke suku Wana insyaallah. Ini jadi para penonton yang kami muliakan, gambaran umum dari suku Wana. Suku Wana yang akhirnya masuk Islam dan sekarang belajar secara tekun beliau, sampai tadi beliau baca Quran, dan baca Qurannya sudah mulai bagus sekali. Insyaallah ditingkatkan terus ya. Ditingkatkan terus. Harapannya apa ke depan? Mungkin bisa jadi orang yang terbaik. Orang bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Orang yang lebih baik lagi. Untuk sekolah juga insyaallah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Dan bagaimana caranya itu biar bisa, karena kalau rasa dari sekarang itu mungkin kita itu kan biasanya kalau dari tempat anak sendiri sih banyak timbul pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi seakan-akan kita itu kayak penuh harapan kepada kita gitu. Orang sana ketika Mas Ubaidillah keluar kota untuk sekolah begini. Iya. Oh, jadi pas penuh harap ya. Jadi pas ketika misalnya kita pulang atau lagi ngomong misalnya nelpon, itu mungkin banyak pertanyaan. Di sana ngapain aja gitu kan. Dan terus itu misionaris dulu banyak loh yang bawa orang di sana naik pesawat untuk dibawa ke luar kota untuk belajar begitu. Saya ada kan kenalan saya di orang suku Wana, dia cerita ke saya. Dia dulu dibawa oleh misionaris naik helikopter, dia dibawa ke daerah mana begitu untuk sekolah begitu. Iya. Dari di antara mereka itu mungkin kalau sekarang dibandingkan itu mungkin lebih banyak mereka. Oh, lebih banyak misionaris ya? Lebih banyak mereka yang menyekolahkan itu. Bahkan sekarang itu sudah ada yang sudah sarjana mungkin di sana. Jadi yang dari tempat kita untuk yang Islam mungkin belum ada dibandingkan mereka, karena mereka belum ada yang mau menyekolahkan. Ada sih, cuman mungkin belum aja ada yang lulus gitu. Belum ada yang lulus. Ya. Kalau dari mereka itu karena gimana, mereka itu sudah tinggal di situ. Jadi mereka itu mengikuti tradisi di situ. Ini Mas Ubaidillah berangkat sendiri ya? Maksudnya tanpa teman ya? Dari suku Wana. Untuk buat para penonton, para hadirin yang kami muliakan, bagi siapa saja yang mau support untuk menyekolahkan anak-anak suku Wana, menyekolahkan ini sekolah Islam seperti ini, untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan bahkan nanti tujuan kami Mas Ubaidillah nanti bisa keluar negeri ya, mudah-mudahan ya. Sekolah keluar negeri, ke Mesir misalnya. Nah, untuk yang mau support silakan hubungi kami di nomor ini. Nanti insya Allah kita bisa bersinergi untuk bisa mendatangkan suku Wana sebanyak-banyaknya untuk bisa bersekolah, dengan harapan apa? Bisa menjadi kader-kader dai masa depan untuk kembali ke sana, agar suku Wana menjadi lebih baik lagi di sana. Masyarakat suku Wana menjadi lebih sejahtera, lebih agamis, ya, lebih sejahtera lagi di sana. Begitu, demikian kita akhiri. Kita akhiri atau ada tambahan? Begitu? Mungkin cukup saja. Cukup ya. Baik. Mas Ubaidillah, nama asli adalah Lai, yang artinya adalah anak laki-laki. Kapan-kapan kita ketemu di momen yang berbeda, kita akan bahas tuntas lagi tentang agama dari suku Wana. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pemandangan bagus. Itu adalah Gunung Salak, dan kami ada di lereng Gunung Salak. Ustadz Muhrim ini adalah pemangku dari Pondok Pesantren UBK Plus. Umar bin Khattab Plus. Plusnya apa aja, Ustaz?
plusnya ini ya kalau dikatakan pondok pesantren itu udah secara umum kita pahami ya, tempat mendidik, tempat belajar dan ya secara umum lah. Cuma plusnya ini ada pelajaran tambahan yaitu sebagai plus IT gitu. Oh, plus IT. Iya, karena memang anak diajari IT ya. Iya. Ini konsepnya mirip seperti villa di suasana pegunungan. Di sini sejuk, kalau malam dingin. Masya Allah. Ini waduh, rumah kayu. Ini salah satu kamar yang kita siapkan untuk santri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, madza ta'malun? Ini flooringnya. Bawah flooring, atas juga flooring. Flooring kayu. Tembok juga flooring. Surprise. Bapak Ibu, ini adalah masjidnya. Iya. UBK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz Ade kebetulan lagi ngambil. Assalamualaikum. Ini dapur. Iya, dapur. Ini ada dapur kita. Ini dapur. Nah, ini kolam renangnya. Ini tempat apa? Santri juga. Kamar. Santri yang seperti tadi. Sini kita juga ada kandang rusanya. Ya karena dekat dengan Gunung Salak. Ini rusa. Ini gelap. Lengkap ini pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gani Isdiat Khairi. Saya berasal dari Bogor. Saya kelas 9. Komentar saya terhadap UBK adalah fasilitasnya yang sangat bagus. Seperti ada ruang kelas, masjid, asrama, dan juga terdapat ruang olahraga juga di sini seperti sport center untuk futsal, badminton, dan juga lapangan basket. Di sini tidak hanya jago IT tapi hafal Al-Quran. Guru-guru di sini asik-asik dan pintar-pintar. Nggak suka marah-marah? Nggak suka di sini. Asik-asik. Baik.